Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bini'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puja, puji, serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Petuah sang guru Bob Sadino. Setiap orang ingin mencapai sukses, tetapi banyak yang masih mencari sukses itu apa. Dari sekian banyak pencarian tersebut, tangkaplah sebuah arti sukses itu adalah sebuah kebahagiaan. Kalau ditanya kembali, apakah kebahagiaan itu? Ya, dengan kebahagiaan itu, kita akan dapat menemukan sebuah titik spiritual. Apa terjemahan titik spiritual? Titik spiritual apabila kita perbesar, maka akan menjadi lingkaran kecil yang di dalamnya ada unsur emosional dan spiritual. Untuk mencari kebahagiaan melalui kondisi spiritual dan emosional yang baik, maka kita harus memiliki tubuh yang sehat. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan spiritual dan emosional kalau badan kita tidak sehat? Lalu, kalau badan sehat, kantong finansial tidak sehat, buat apa? Tidak perlu independen atau mencapai financial freedom dulu. Yang penting ada uang sudah cukup. Kita sehat, kita punya uang, lalu apa lagi ya? Lalu kita ketemu kata Iqra. Kita ketemu kata Iqra untuk pertumbuhan jiwa kita, untuk mengetahui ciptaan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dalam istilah sehari-hari, kita belajar, kita bertanya adalah sekolah. Dengan sekolah, kita akan meningkatkan nilai kita sendiri. Atau istilah kantorannya adalah meningkatkan karir. Sekarang kita sudah sehat, sudah punya duit, karir sudah bisa ditingkatkan,
lalu kita masih tidak puas, lalu apa dong? Maka kita perlu memberikan kontribusi sosial. Istilah kerennya untuk perusahaan adalah CSR. Ketika kita kebanyakan aktif di luar, ternyata ada yang komplain di rumah. Oleh karena itu, kita perlu seimbangkan dengan bersenang-senang dengan istri, anak, dan cucu. Titik kecil tersebut saya namakan G-spot atau good spot. Good spot tersebut harus dilengkapi dengan unsur-unsur lain seperti fisik dan kesehatan, finansial atau uang, karir dan pendidikan, kontribusi sosial. Maksud dari G-spot atau good spot, ada yang mengatakan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Tuhan begitu dekat seolah-olah berada di urat nadi. Setiap hamba Tuhan diharuskan beribadah kepadanya. Ibadah tidak hanya ritual semata. Berbahagialah kita bahwa kita bisa menganalisis ibadah itu adalah will of life atau ECQ, fisik dan kesehatan, finansial, karir dan pendidikan, kontribusi sosial dan keluarga. Banyak yang belum tahu hal ini. Masih banyak yang mengatakan bahwa ritual-ritual itu adalah ibadah, yang lain bukan. Saya sangat setuju ritual harus dijalankan, tetapi itu saja belum cukup. Tapi kita harus lari dari ritual semata ke spiritual. Apa spiritual itu? Spiritual adalah kepercayaan diri kita bahwa Tuhan yang ada di urat nadi kita, inilah sebenarnya inti dari kehidupan seseorang. Islam bukanlah sebuah simbol ritual semata. Sebagai contoh bahwa wanita memakai jilbab sudah bisa dikatakan wanita yang islami. Pengalaman saya pernah menjumpai ada yang memakai jilbab namun hamil di luar nikah. Hal ini yang membuat saya miris. Untuk kasus tadi, jilbab masih dipandang sebagai simbol semata dan belum dipahami secara spiritual. Apa itu maksud mengenakan jilbab? Total surrender. Jalan kehidupan seseorang dimulai ketika seseorang hanya memakai akal. Hanya memakai akalnya untuk menentukan sesuatu. Selanjutnya bergeser mempergunakan kebijakannya. Lalu bergeser lagi dengan menggunakan iman, keyakinan. Contoh, ketika kita menerjemahkan 2 kali 4 adalah 2 kali 2 adalah 4. Maka kita menggunakan logika. Logika kendaraannya adalah otak. Selanjutnya bergeser kembali, misalkan di situ 2 kali 2 bukan 4 lagi. Semau kita berapa bisa? 5, 6, 7. Contoh lainnya, siang kalau kita tutup dengan kain hitam jadi malam. Malam kita kasih lampu banyak, bisa dibilang siang. Setelah itu orang mulai memakai kebijaksanaan yang salah.
tidak salah-salah amat. Karena kebenaran mutlak ada padanya. Kebijaksanaan punya kendaraan. Kendaraannya adalah hati. Selanjutnya bergeser lagi ketika orang beriman, maka kita bertakwa. Dari takwa maka akan muncul total surrender, penyerahan total. Penyerahan kepada zat yang kita percaya dari dia segala-galanya. Kita percaya bahwa kita ini punya ketergantungan apapun yang ada, yang ia rencanakan. Bahkan ekstrimnya satu daun yang gugur pun sudah dia rencanakan. Maka total surrender, kendaraannya ikhlas. Kalau orang udah ikhlas maka akan kembali ke good spot. Kalau kita kembali good spot, sepatutnya sudah bahagia karena ukuran serba relatif. Bahagia yang kayak gimana? Contohnya, ketika saya tidak punya uang, saya juga tidak mau dibilang miskin. Karena bila saya ukurannya bukan uang, yang jadi pertanyaan adalah, ketika ada orang yang kelihatannya banyak uang, apakah ia benar-benar bahagia? Ketika kita melakukan total surrender, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Misalkan bertapa saja. Makanya saya tidak ingin memahami ayat Al-Quran hanya setengah-setengah. Misalkan ada satu ayat yang menyuruh kita ikhlas segala-galanya, tetapi di lain ayat kita disuruh ikhtiar. Ini harus dikaitkan dalam berikhtiar. Apapun yang kita kerjakan, kita memohon ridhonya. Kalau orang sudah sampai sini, saya yakin orang ini sudah bisa menerjemahkan bahwa yang pas buat saya apa, kerja yang pas buat saya apa, sehingga dia tidak berpikir harus mati-matian atau berleha-leha saja. Semoga buku ini membuat Anda yang membaca tidak menganggap ritual yang dilakukan berarti kita sudah sempurna agama kita. Karena yang namanya ibadah, ya will of life yang dijelaskan dalam buku ini. Sebagai pembaca, Anda perlu meningkatkan tingkat spiritual Anda dengan bergeser dari hal-hal yang bersifat ritual menjadi spiritual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.